Karena ketika mencoba Yesus, dia berkata apa ya? Apa kakimu tidak akan tertulis dalam karena apa ya? Tertulis seperti itu intinya. Kakimu tidak akan terkatup batu. Artinya di sini iblis ini lebih tahu daripada murid-muridnya semua gitu loh. Karena apa? Karena iblis yang mengatakan seperti itu pada awal mencoba Yesus. Artinya di sini iblis ini sudah mengetahui misi itu gitu loh, Pak. Nah, kemudian ketika dibisikkan kepada Yudas, walaupun Bapak menuduh iblis ini misinya sendiri, tetapi kalau misinya sendiri ini ternyata melaksanakan misi Tuhan, itu seharusnya kebaikan gitu loh, Pak. Karena apa? Karena walaupun pendapat iblis sendiri, tetapi ketika dia itu ternyata sejalan dengan misi Tuhan, maka sebenarnya seharusnya iblis ini dikatakan baik gitu loh, Pak. Karena sejalan dengan misi Tuhan gitu loh. Kan seperti itu, Pak. Nah, kemudian iblis ini membisikkan kepada Yudas dan akhirnya sampailah ke tangan Romawi. Nah, ini semua misi Tuhan sebenarnya ingin mati ini. Gitu loh, Pak. Walaupun ini pendapatnya iblis sendiri, cara-cara iblis sendiri, tetapi kalau itu adalah misi Tuhan, itu artinya kehendak Tuhan. Berarti iblislah yang melaksanakan rencananya ini. Seperti itu. Jadi Bapak di sini, walaupun Bapak tidak mau berterima kasih kepada iblis, minimal Bapak itu bersyukur kepada iblis, ada iblis gitu loh, Pak. Karena apa? Berkat rencana iblis inilah dosa Bapak kemudian dihapus gitu loh. Seperti itulah. Silakan, Pak. Oke, itu pemahaman itu tidak salah itu secara logika. Saya katakan itu tidak salah. Karena misi iblis dengan misi Yesus itu, kalau dipahami secara logikanya, itu sama. Seperti Anda sudah yang dijelaskan tadi itu. Seperti sama, seolah-olah iblis dengan Yesus itu satu misi. Tetapi itu sebenarnya justru bertolak belakang. Memang iblis itu tahu betul itu siapa Yesus, tahu betul sebab dia sudah dijanjikan ketika dia diusir dari taman dari surga. Telah seorang anak manusia yang lahir dari keturunan seorang wanita akan menginjak kepala sebelah tua. Nah, dia sudah tahu, tetapi dia tidak tahu kalau kematiannya itu terinjak di alam kematian. Jadi sudah iblis itu dengan Yesus itu dia sudah tahu, oh ini Tuhan sudah datang. Cuman dia selalu berusaha untuk mengalahkan sehingga dia mencobai. Enggak, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis, malaikat akan Bapa di surga, Tuhan akan menangkap kakimu biar kakimu tidak terantuk. Itu sudah dicobai. Juga ketika iblis membuat manusia secara sekejap mata menjadi indah seperti surga. Lalu iblis berkata, jika engkau sujud menyembahku, semua ini akan kuberikan kepadamu. Nah, tapi Yesus menjawab, nyala iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau berbakti. Jadi, iblis itu sebenarnya ingin menjadi Tuhan. Itulah sebabnya. Nah, disitulah Pak, disitulah. Gini Pak ya, ketika iblis mencoba Yesus, sembahlah aku gitu, iblis mengatakan seperti itu sebenarnya sudah menjadi bukti Pak di situ Pak, bahwa Yesus sendiri itu punya Tuhan, sehingga iblis ini rencananya mau memalingkan Yesus kepada penyembahan terhadap iblis, gitu loh Pak. Nah kemudian ketika Bapak misalkan gini, iblis ini kan tahu misinya Tuhan menurut Bapak, dan kemudian dia itu rencananya ingin mati. Di sini kalau memang iblis ini menentang Tuhan, itu seharusnya menggagalkan kematian Yesus, bukan malah menganjurkan misinya Tuhan gitu loh, Pak. Seharusnya iblis di sini malah menggagalkan. Ada orang Romawi mau membunuh Yesus, dihadang oleh iblis, di Romawinya diselentik telinganya gitu, atau apanya diselentik sehingga Yesus tidak jadi mati. Seharusnya kan gitu, menghalang-halangi misi Tuhan, kan gitu seharusnya Pak. Nah di sini beda Pak. Di sini iblis malah
malah melaksanakan misi Tuhan, yang memuluskan misi Tuhan malah iblis di sini, Pak, gitu. Ini kalau ajaran Bapak tidak, Bapak selalu mengatakan seperti logikanya seperti itu, tapi harus kita itu apa tidak bisa itu, Pak, gimana, Pak? Kalau Bapak berpikiran seperti itu, orang menyembah Hanuman pun itu dibenarkan, Pak, gitu loh. Contohnya gini, ada orang menyembah patung misalkan, berhala gitu. Itu bisa dibenarkan, Pak. Karena Bapak dengan alasan yang sama. Artinya, oh itu secara logikanya memang seperti itu. Tapi imannya gak seperti ini. Kalau hanya berdasarkan seperti itu, Pak, apapun yang disembah, itu bisa benar, Pak. Gitu. Disinilah, Pak, Allah itu memberikan sebuah akal, sebuah pemikiran kepada kita, agar kita itu mampu membedakan yang benar dan yang salah. Seperti itu. Kalau kita, hati kecil kita ini tahu bahwa iblis itu pasti menghalang-halangi orang dari bertobat kepada Allah, otomatis di sini iblis ini sebagai penghalang, sebagai orang yang menghalang-halangi manusia gitu loh, Pak. Nah, faktanya di dalam keyakinan Bapak, iblis malah yang memuluskan misi Tuhan gitu loh, Pak. Ini kan bertolak belakang sebenarnya. Kecuali Bapak tidak tahu bahwa iblis ini adalah si jahat misalkan. Kecuali Bapak tidak tahu, itu wajar Bapak percaya. Tetapi kalau Bapak tahu bahwa iblis ini si jahat, maka seharusnya Bapak dapat membedakan di sini dengan logika Bapak, dengan akal pikiran Bapak, dengan hati nuraninya Bapak, seperti itu. Yuk, Nek, lanjut, Pak. Silakan. Oke, jadi saya ini perlu mengatakan satu-satunya yang tidak pernah mati, yang tidak mengalami kematian hanyalah iblis. Sejak dia ada, iblis itu tidak pernah mengalami kematian. Jadi kalau Allah itu tidak mengalami kematian, berarti sama dengan iblis. Sebab kalau kita merujuk kepada perkataan Tuhan di kitab Kejadian, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tapi buah pengetahuan tidak boleh, jangan kamu makan. Sebab bila kamu memakannya, maka kamu akan mati. Tetapi pada kenyataannya, Adam dan Hawa terpengaruh oleh iblis, akhirnya memakan buah itu sehingga kematian menjadi ada. Nah, itulah yang direkonsiliasi, karena manusia tidak ingin jatuh ke tangan iblis. Tuhan menginginkan agar manusia tetap pulih hubungannya seperti sedia kala. Nah, dialah datang ke muka bumi ini karena dia sudah menjadi manusia. Tuhan itu sudah menjadi manusia, mau tidak mau kembali ke surga harus melalui kematian. Jadi kalau Anda mengatakan Allah tidak mati, semua mulai dari Tuhan yang pencipta itu, dia mengalami kematian. Satu-satunya yang tidak mengalami kematian hanyalah iblis. Sejak semula dia tidak mengalami kematian, tetapi iblis itu kerjaannya membinasakan. Dia tidak bisa menggagalkan menghalang-halangi Romawi. Oke, Pak. Oke, begini ya. Bapak tadi mengatakan iblis ini satu-satunya yang tidak pernah mengalami kematian kan. Artinya Tuhannya Bapak pun pernah dibunuh oleh iblis. Artinya Bapak secara tidak langsung itu mengatakan seperti itu. Nah, kalau Tuhan Bapak ini dibunuh oleh iblis dan iblis tidak pernah mengalami kematian, berarti Tuhan Bapak di sini sudah bertekuk lutut pada iblis. Artinya sudah takluk kepada iblis. Karena iblis satu-satunya, sementara Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap iblis, sementara iblis mampu membunuh Tuhan Bapak, seperti itu. Dan iblis tidak akan mati di sini. Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan yang Bapak sembah itu lebih kuasa iblis daripada Tuhan Bapak gitu. Jadi artinya di sini kekuasaan Tuhan Bapa ini lebih kuasa iblis di sini, Pak. Ya pantas saja gitu loh. Ketika misalkan gini, Pak. Ketika iblis minta darah misalkan, Pak. Maka Tuhan Bapa ini harus menyiapkan darah seperti itu. Karena apa? Karena yang bisa membunuh segala sesuatu menurut pandangan Bapak itu iblis.
Tuhan Bapa pun mati itu dibunuh oleh iblis kalau gitu, Pak. Yang mencabut nyawa Tuhan Bapa itu adalah iblis itu sendiri. Artinya di sini, Pak, kekuasaan iblis itu lebih hebat daripada kekuasaan Tuhan Bapa. Naudzubillah, Pak. Kalau saya, Pak, ya, kalau saya mempunyai karakter Tuhan seperti itu, naudzubillah, Pak. Naudzubillah, saya tidak akan pernah menuhankan yang seperti itu, Pak. Karena dalam keyakinan saya, Pak, Tuhan itu maha hebat, maha dahsyat gitu loh, Pak. Kalau di dalam Islam, Pak, jangankan mau menggoda Tuhan, Pak. Saya sebagai umat Islam menyebut nama Tuhan aja iblis sudah lari terbirit-birit, Pak. Gitu loh, Pak. Saya menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut dengan kalimat Bismillah, ada nama Allah. Di situ iblis lari terbirit-birit. Nah, kenapa pada saat Yesus itu dicobai iblis, itu iblis lari, Pak? Kenapa? Iblis ini bukan takut sama Yesus, Pak. Tapi di situ Yesus menyebut nama Allah, Pak. Ketika Yesus mengatakan, sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, ketika Yesus menyebut nama Allah di situ, Pak, iblis lari terbirit-birit, Pak. Awalnya gak takut iblis sama Yesus. Bahkan Yesus mau dilempar dari atas gunung, mau dilemparkan, mau diberi kerajaan surga dan seterusnya. Tetapi ketika Yesus menyebut nama Allah, sembahlah Allah saja yang esa. Ketika Yesus menyebut nama Allah di situ, Pak, iblis lari terbirit-birit gitu loh, Pak. Maka dari situ, Pak, menurut pemahaman saya yang saya ketahui, iman Bapak dengan apa yang Yesus lakukan itu jauh berbeda gitu loh, Pak. Jauh berbeda. Yesus untuk mengusir iblis ini, Pak, menyebut nama Allah gitu loh, Pak. Sehingga iblis lari terbirit-birit gitu loh. Silakan, Pak. Oke, itu pemahaman ya perspektif Anda aja ya. Tetapi Yesus itu tidak pernah menyebut nama Allah. Tapi dalam namaku. Jadi ketika juga Yesus naik ke surga, Bapakku yang di surga akan memberikan seorang penolong yang lain dalam namaku. Jadi Anda mengatakan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah itu? Kalau menyebut nama Allah. Pak, begini, oke, saya Bapak, siapa nama Allah itu kan begitu ya, Pak. Saya jawab, Pak. Yesus itu ketika digoda iblis, sembahlah Allah saja yang esa. Hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Ini dalam Bible, dalam kitab sucinya Bapak, dalam Bible Bapak. Kalau Bapak tidak percaya kepada kitab sucinya Bapak, bagaimana Bapak bisa meyakini doktrin-doktrinnya saja gitu loh, Pak. Sementara Bapak tidak percaya kepada kitab sucinya Bapak sendiri yang tertulis kalimat Allah di situ, gitu loh, Pak. Nah, kalau misalkan Bapak mengatakan kitab suci itu salah semua, dari mana Bapak bisa meyakini doktrinnya aja? Sementara Bapak meyakini kitab sucinya adalah salah semua, gitu loh, Pak. Ini menurut saya adalah secara tidak langsung ada misi seseorang yang sengaja membuat Bapak menjauh dari Yesus gitu. Ajaran manusia inilah yang Bapak ikuti sehingga Bapak bertambah jauh dari Yesus itu sendiri. Silakan, Pak. Oke, saya tidak paham ini berbicara Allah yang mana. Sebab Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah sebenarnya sudah tertulis, saya ulangi, sudah berapa kali saya ketiga kalinya nggak salah. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita. Kalau Tuhan itu Esa, berarti kan tidak ada Tuhan yang lain. Hanya ada satu Tuhan. Hanya saja Tuhan itu ketika berbicara tentang Bapa, itu sama dengan berbicara eksistensinya yang surga. Ketika berbicara tentang Putra, dia berbicara tentang eksistensi Allah yang sedang ada di dunia. Ketika berbicara tentang Roh Kudus, itu berbicara tentang eksistensinya yang ilahi, yang tidak bisa. Nah, itulah yang saya sebut tadi dengan sebuah dogma atau doktrin, Pak. Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Yesus itu selalu mengatakan begini, Pak. Bahkan Nabi Musa
apa yang Nabi Musa ajarkan Tuhan Allah kita gitu loh Pak. Bahkan itu dikutip oleh Yesus agar supaya apa? Ini menunjukkan bahwa Yesus ini punya Tuhan juga sebagaimana Nabi Musa gitu loh Pak. Nah, ini sembah Tuhan Allah kita. Nah, ketika ada kalimat kita yang Yesus ucapkan, itu menunjukkan kalau orang itu berpikir, Pak, itu menunjukkan bahwa Yesus di situ punya Tuhan juga, yaitu Allah gitu loh Pak. Tuhan Allah kita. Misalkan gini Pak, Bapak ini kita ini berempat duduk kursi gitu loh Pak. Yuk kita berangkat yuk gitu loh. Berarti diri saya yang mengatakan itu juga akan berangkat gitu loh Pak. Sama ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, di situ menunjukkan bahwa Yesus punya Tuhan di situ Pak gitu loh. Tapi siapa yang menuhankan Yesus? Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus bahwa orang itu mengikuti ajaran manusia. Ajaran manusia inilah yang membuat mereka itu tambah mulutnya memuji Yesus, kelakuannya mengikuti ajaran manusia. Sehingga orang itu tambah menjauh dari Yesus sebenarnya Pak. Cuman mulutnya memuji Yesus, mulutnya. Kelakuannya mengikuti ajaran manusia. Nah inilah yang disebut oleh Yesus bahwa orang itu adalah semakin menjauh dari Yesus karena hanya bibirnya saja yang memuji Yesus. Ajarannya bukan dari ajaran Yesus. Seperti itu. Yuk, Nick, silakan lanjut, Pak. Oke, itu sebenarnya kalau berlogika dipahami secara logika, tidak satu pun perkataan Yesus bisa dimaknai, dipahami oleh manusia. Itu sangat sulit. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, juga di kitab Yohanes 10 juga dikatakan kepada orang-orang Yahudi ketika berdebat, jikalau engkau percaya samamu, tidakkah engkau membaca kitab Taurat Musa? Musa telah menulis tentang aku, tetapi engkau tidak percaya. Nah, itu bagaimana mungkin Musa menulis tentang Yesus? Yesus yang berkata, sebab Musa telah menulis tentang aku, tetapi engkau tidak percaya. Secara logika, secara logika itu tidak masuk akal. Juga ketika Yesus berdebat dengan orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu pun secara logika tidak masuk akal. Orang Yahudi pun sudah menyangka itu. Bagaimana mungkin umurmu belum 20 tahun, engkau mengatakan sebelum Abraham ada, engkau sudah ada. Jadi kalau Yesus itu dimaknai secara logika, tidak masuk akal perkataan Yesus itu. Tetapi coba dibaca, periksalah apakah Anda percaya yang berfirman kepada Musa adalah Allah. Nah, kalau Anda percaya, berarti Yesus yang berfirman kepada Musa. Sebab Yesus sudah berkata, jika engkau membaca kitab Taurat Musa, aku telah berfirman kepada Musa. Engkau tidak percaya. Nah, jadi Anda harus paham itu. Kalau Anda percaya dengan Taurat Musa, berarti Yesuslah yang berfirman kepada Musa sebelum Pak datang ke bumi menjadi manusia. Oh. Oke, gini Pak ya. Ketika Anda mengatakan ada kalimat seperti itu, Pak, misalkan Anda tidak percaya kepadaku, seharusnya Bapak meneliti semua ucapan Yesus. Di sini percaya sebagai apa dulu, Pak, gitu. Percaya sebagai manusia, percaya sebagai utusan, atau percaya sebagai Tuhan, gitu loh, Pak. Jadi ada beberapa percaya gitu loh, Pak. Nah, untuk memastikan hal ini, Pak, apakah percaya sebagai Tuhan, ataukah percaya sebagai utusan, atau percaya sebagai manusia biasa. Kita itu harus melihat ucapan Yesus saja. Buang semua doktrin-doktrin dari luar, gitu loh, Pak. Jadi teliti ucapan Yesus. Pernahkah Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Nah, kemudian kalau Yesus tidak pernah dirinya mengaku sebagai Tuhan,
Dan Yesus ternyata pernah mengatakan aku ini hanya utusan. Berarti di sini Pak, kata kalimat percaya ini sekedar percaya sebagai utusan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Jangan menambah-nambahi dari apa yang Yesus katakan gitu loh Pak. Karena kalau Bapak menambahkan dari yang Yesus katakan, itu namanya kesesatan Pak. Itu menambahi dari apa yang Yesus ajarkan. Oke, Seperti itu Pak. Nah, ya silakan. Pertanyaan pendek-pendek saja biar Anda tidak terlalu rumit memahaminya. Yang berfirman kepada Musa, apakah percaya? Apakah Anda percaya itu firman dari Tuhan? Itu aja pendek-pendek saja. Oke ya. Kalau kepada Nabi Musa itu jelas itu dari Tuhan gitu loh Pak. Dan Musa sendiri sebenarnya tidak pernah menyebut nama Yesus gitu loh Pak. Sebagaimana Abraham tidak kenal Yod-Heh-Vavhe gitu loh Pak.